Halo semuanya, kembali lagi di acara Think Again. Think Again, latest interesting information. Bersama aku Elizabeth Jenny, Dan aku, Rido Pamungkas. kami akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, di episode 4 nih kita mau bahas tentang kamu kenapa sih dulu lemes kayak gitu? Lapar nih, tapi nggak mau makan yang berat. Udah gak salah lemes kayak gitu lagi karena aku bakalan bawa kamu dan kalian semua ke kulineran yang ada di Karangasem. Katanya nih banyak banget jajanan yang di sana tuh yang harganya juga terjangkau. Penasaran kayak gimana? Ini dia cuplikannya. Lagi cari tempat kulineran yang murah dan enak? Kota Solo atau Surakarta bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu kunjungi. Selain batik, kota asal Presiden Joko Widodo ini juga dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Indonesia. Karena di Solo banyak sekali jajanan kaki lima yang enak. Gak lengkap rasanya kalau datang ke Solo tapi nggak mencicipi kulinernya. Nah, sekarang aku mau ajak kalian ke tempat kulineran yang pastinya enak dan murah. Cocok banget, terutama buat kamu para pelajar. Langsung aja yuk, cus ke tempatnya. Benar-benar Kak. Kenapa tuh? Aku ada challenge buat kamu. Aku ada uang 15.000. Coba kamu beliin di sana. Kira-kira dapat apa aja sih? Alah, gampang itu Mas, ini uangnya. Tempatnya ada di Karangasem, Solo, di antara Lapangan Karangasem dan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Di sini banyak sekali jajanan yang bisa kamu temui, seperti cilor maklor, telur gulung, dimsum, es teh, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang aku udah di Karangasem nih. Langsung aja kita mulai challenge-nya yuk. Kalau di sini 3 tahun. Awal kan di sana depan SD Muhammadiyah, SD Karangasem. Terus dari kelurahan nyuruhnya ke jalan sini karena memang ini jalannya jarang dilalui nggih. Kalau sana marai macet. Di sini nomor 1 dari anak sekolah. Terus yang remaja, anak kampus yang paling banyak. Ibu-ibu juga. Di sini dari harga yang 1.000, 2.000 sampai 5.000 seperti murah meriah. Di sini dari pagi. Ada dari jam 8 berangkatnya nggak bareng ya, tapi jam 10 itu sudah agak komplit sampai batasnya sampai maghrib. Oke, sekarang aku mau cobain jajanan yang kita beli tadi dengan uang Rp15.000. Nah, pertama tadi kita dapet ini bakso kuah guys. Ini tadi aku beli dengan harga Rp5.000. Ini udah ada bakso gedenya sama bakso kecilnya. Terus kedua, aku tadi beli otak-otak crispy dengan harga Rp3.000. Langsung aja kita coba ya. Enak banget guys. Jadi ini pakai bumbu jagung, enak banget. Lanjut, kita beli tadi bihun gulung dengan harga Rp3.000. Tung. Enak banget. Lanjut, makanan terakhir kita ada krepes dengan harga Rp3.000. Jadi ini isinya ada meses coklat. Ini kita coba ya. Manisnya pas, garing banget guys, enak. Nah, terakhir kita punya es teh. Biar nggak seret guys, terus kita minum guys. Tadi beli dengan harga Rp2.000 aja. Seger banget, mantep banget. Kalian kalau mau cari jajanan murah langsung aja datang ke sini. Dari Karangasem Solo, aku Azhara Saila, makasih udah nonton, annyeong.
Gimana, udah seger lagi dong pastinya udah lihat dan nemuin tempat yang kayak surga makanan ini. Ya nih, jadi makin lapar. Tempat kayak di Karangasem gitu, cocok banget ya buat ganjal perut di jam makan siang. Kayak sekarang ini nih. Bener banget, apalagi buat kalian nih para cewek-cewek yang lagi be makanan, kalian bisa langsung datang ke kulineran yang ada di Karangasem. Nah, tadi kita kan udah bahas tempat yang jual banyak banget makanan. Sekarang kita mau bahas tempat yang nantinya menjadi cikal bakal ibu kota negara Indonesia. Loh, emang udah mau ganti ibu kota negara aja tuh? Lah, masa nggak tahu ibu kota negara itu namanya Nusantara atau bisa disebut dengan IKN. Nah, terus rencananya IKN bakal diresmikan tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Wow, pasti ini keren banget ya ini ya. Nah, biar kita makin tahu tentang IKN, mending kita nonton video yang satu ini. Ibu kota negara Nusantara. Kalian tahu nggak sih, ibu kota negara Indonesia resmi pindah ke Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Tujuan IKN dibangun yaitu untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju dengan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Luas daerahnya sekitar 320.000 hektar dengan anggaran 466 triliun. Anggaran tersebut didapat 20% dari APBN dan 80%-nya dari investasi swasta untuk fasilitas di IKN. Di antaranya adalah rumah sakit, mal yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen, beberapa kantor pemerintah, pulau suaka orangutan, sekolah negeri dan internasional, serta bandara VVIP. Dan yang paling menarik lagi, ibu kota negara kita yang baru akan menjadi pertama dan satu-satunya kota di Indonesia yang menggunakan konsep Smart Forest City. Kota hutan yang ramah lingkungan serta pintar yang menganut konsep penting, yaitu habitat manusia dan infrastruktur kota sebagai bagian dari ekosistem hutan. Yang mana pembangunan kawasannya berada pada lingkungan hutan, namun tetap menjaga ekosistem hutan. Salah satu komitmennya itu 65% dari wilayahnya akan dibangun untuk hutan tropis dan 25%-nya dibangun perkotaan. Dampak positif pemindahan IKN yaitu perekonomian nasional meningkat menjadi lebih dari 0,1% dan menurunkan kesenjangan antar kelompok. Dampak negatifnya yaitu terjadi konflik seperti perburuan dan penggunaan lahan secara ilegal. Presiden Indonesia mengungkapkan bahwa IKN adalah salah satu proyek besar yang sedang dilakukan, sehingga menarik perhatian global yang mengundang banyak investor baik lokal maupun internasional. Pemerintah kita juga mengambil kerjasama dengan salah satu tokoh politik, yaitu Tony Blair, merupakan Perdana Menteri Inggris termuda yang pernah ada. Selain itu, beliau juga memiliki banyak prestasi yang sudah diraihnya. Dengan harapan pemerintah mendapatkan jasa konsultasi dan koneksi dari Tony Blair untuk proyek IKN ini. Nah, kalian tertarik gak tentang IKN ini? Atau kalian ada niatan buat datang ke sini?
jadi tujuan IKN dibangun itu untuk mencapai target negara Indonesia sebagai negara yang lebih maju gitu ya? Nah, betul Yen. Do, kamu sadar gak sih kalau sekarang tuh dunia makin maju aja ya? Apalagi negara Indonesia, udah teknologinya makin maju, aktivitas manusia tuh juga makin padat gitu kan. Terus jalanan tuh makin padat gitu, macet, kan jadi males gitu kalau kemana-mana harus sendiri, keluar motoran panas-panas gitu. Iya ya, macet banget. Apalagi pas waktu pagi tuh, pas orang-orang berangkat kerja, macet bener. Tapi nih, aku punya solusi. Kalau kamu males naik kendaraan sendiri, kamu bisa pesen transportasi online. Karena sebenarnya tuh transportasi online bisa banget loh ngurangin kemacetan di jalan. Emang kan bener bisa ngurangin kemacetan nih? Bener ini mah, kita nonton video ini aja deh, biar kamu makin tahu tentang transportasi online. Ini dia. Transportasi online adalah jasa transportasi yang berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi yang ada di HP dan menjadi salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terdapat pada pelayanan jasa transportasi online. Salah satunya yaitu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tanggal 5 Oktober 2010. Gojek tersedia di beberapa cabang seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Saat itu Nadiem masih bekerja sebagai CEO Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Alasan Nadiem Makarim mendirikan Gojek karena ia melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek sehingga ojek selalu ada di setiap saat dibutuhkan. Dampak Gojek terhadap perekonomian Indonesia telah memberikan kontribusi 8,2 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi dan kontribusi 1,7 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Aplikasi Gojek menyediakan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar jika Anda ingin diantar menggunakan mobil, GoFood bagi kalian yang mau cari makanan, GoPulsa buat kalian yang ingin beli pulsa, GoMart buat kalian yang malas keluar rumah untuk belanja, dan lain-lain. Detail dari pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada aplikasi Gojek. Dengan adanya transportasi online seperti Gojek, kini penumpang tak perlu menghampiri pangkalan ojek atau tak perlu menunggu taksi di pinggir jalan, bahkan menghemat waktu dan uang karena banyak promo yang ditawarkan. Itu saja dari tren transportasi online, semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Gimana? Cakep kan transportasi online? Beneran cakep nih ini informasinya ini. Nah, kalau ngebahas soal teknologi nih, aku ada satu informasi tentang teknologi digital sepatu. Lah, sepatu juga ada teknologinya. Ada dong namanya sneakers pintar. Baru tahu kan kamu? Nah, daripada kita penasaran, mending kita nonton video yang satu ini. Halo Sobat Sneakers, tahukah kalian sejarah dari sneakers pertama kali dimulai pada tahun 1839. Seorang ilmuwan Amerika bernama Charles Goodyear menemukan karet vulkanisir, bahan yang lentur terbentuk dari proses karet yang dipanaskan loh. Buat kalian pencinta sneakers, aku mau memberikan informasi yang sangat emis. Dan aku akan membahas sedikit tentang sneakers terbaru dan tercanggih nih. Kini sepatu juga dapat menjadi penunjang fashion. Namun seiring berkembangnya teknologi, berbagai inovasi pun tak ketinggalan diterapkan pada sepatu masa kini. Tahukah kalian ada sneakers canggih yaitu sneakers pintar? Seperti teknologi satu ini yang diciptakan oleh Digital Sole. Mereka meluncurkan sebuah smart sole di situs crowdfunding Kickstarter. Dengan smart insole, pengguna dapat mencatat langkah yang telah dilalui, kalori yang terbakar, dan juga menyesuaikan suhu pada alas kaki kita nih sobat. Kini smart insole tersebut telah dikembangkan dengan sedemikian rupa menjadi sebuah sepatu sneakers pintar utuh. Selain itu, sneakers pintar ini juga dapat menganalisa kesehatan penggunanya loh. Menariknya nih, sneakers pintar memiliki sensor gerakan yang mampu menganalisis pronasi, supinasi, kekuatan terhadap benturan, kelelahan postur, langkah, kalori, dan lebih banyak menyajikan data yang tepat guna mencegah cedera loh sobat. Smart sneakers mungkin terlihat seperti produk alas kaki biasa yang ada di suatu toko. Namun ternyata mereka punya berbagai fitur keren dan menguntungkan bagi pemakainya. Nah, gimana nih sobat? Menarik bukan sepatu sneakers pintar ini? Sepatu yang memiliki berbagai fungsi canggih dan menarik untuk dipakai. Nah, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat ya sobat. Dari kami, pamit undur diri dan terima kasih. Nah, itu dia informasi tentang sneakers pintar. Widih, keren juga ya. Canggih juga bisa ngingetin sepatu sendiri. Iya Terus dong. juga kayaknya nyaman buat aktivitas sehari-hari. Nah, kamu tau gak sih, kan aku tadi mau berangkat ke sekolah nih. Dari rumah kan naik motor. Tapi di tengah perjalanan tuh motor tuh kok kayak bunyi tek-tek gitu, apa aja ya itu? Haelah, cewek kalau punya motor pasti ada aja ceritanya. Tapi nih, aku punya solusi. Cara merawat motor yang baik dan benar. Ini dia. Halo guys, kenalkan nama saya Desinta dan di sebelah saya ada rekan saya Andriko. Kita berdua di sini akan menyampaikan Tip and Trick. tips and trik apa sih? Tips and trik cara merawat kendaraan bermotor dengan baik dan benar. Ih, siapa sih dari sini dulu? Cara merawat kendaraan bermotor sebenarnya cukup mudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya dengan cara berikut ini. Pastikan Anda mempunyai kendaraan. Jika Anda tidak memiliki kendaraan, maka Anda tidak perlu repot-repot merawat kendaraan bermotor, ya guys ya.
Pertama, Panaskan motor setiap hari secara rutin sebelum digunakan untuk berkendara di jalan. kedua, Cobalah mengecek tekanan angin pada ban motor sebelum digunakan untuk berkendara. Ya guys. ketiga, Cobalah memeriksa bahan bakar yang ada di dalam tangki motor atau speedometer kendaraan kamu sebelum berpergian. keempat, Hindari kehabisan bensin saat berkendara karena itu dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan kamu. kelima, Gunakanlah bahan bakar yang tepat sesuai kendaraan yang digunakan. Jika tidak ingin kendaraan yang kamu gunakan meledak. Jika memakai motor metik, maka kamu perlu mengisi bahan bakar pertalite. Jika memakai moge atau motor besar, maka kamu perlu mengisi bahan bakar pertama. keenam, Dan yang terakhir, pastikan kamu harus menservis kendaraan secara rutin atau berkala setiap 2-3 bulan sekali pada dealer atau bengkel terdekat yang ya. Sekian tips and trik yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya guys. Bye-bye. Wow, keren dan bermanfaat banget ya ini informasinya. Ya dong, apalagi buat kalian yang hobi motoran. Pasti bermanfaat banget. Nah, habis ini kita mau ngebahas tentang apa lagi nih? Nggak ada sih. Loh, emang udah habis? Udah. Tapi sebelum kita udahan, aku ada pantun nih. 2-3 ikan tongkol. Ternyata episode 4 lebih keren. Lucu-lucu. Ya udah, kami Insan dari episode 4 pamit undur diri. And And see you next time.